الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وكريمنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini adalah tanggal 1 Muharram, di mana tanggal pertama dimulainya hijrah. Hijrahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dikukuhkan menjadi awal tahun dari tahun Hijriyah umat Islam. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru hijrahnya sebenarnya belakangan. Yang disuruh duluan hijrah itu adalah para sahabat. Jadi para sahabat disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabat, silakan untuk hijrah ke Madinah. Karena di Makkah sudah tidak lagi aman. Dakwah sudah tidak lagi bermanfaat, sudah tidak bisa berkembang. Di Madinah saudara-saudara kita membentangkan tangan menyambut dan juga menghargai ajaran Islam ini. Maka para sahabat berangkat secara diam-diam tanpa diketahui. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai hijrahnya, jika kita merujuk ke dalam sejarah, persis tadi malam, yaitu di malam atau nanti malam Sabtu, yaitu hari Jumat, di malam harinya, di mana atas rekomendasi Jibril Rasulullah meminta Ali untuk tidur di tempat tidurnya. Kemudian dia suruh untuk berselimutkan burdah, selimut yang berwarna hijau. Kemudian Ali dengan sukarela menempati tempat tidur Rasulullah SAW. Tujuan daripada kaum Quraisy agar Nabi Muhammad tidak keluar dari Makkah, biarkan pengikut-pengikutnya keluar, asal pemimpinnya Muhammad tidak keluar dan kita tumpahkan darahnya. Makanya mereka ingin membunuh Rasulullah itu dalam keadaan bangun. Maka ketika mereka mengintip dan melihat bahwa tempat tidur itu masih berisi, maka mereka biarkan. Dan Allah menurunkan pertolongan, yaitu dengan rasa ngantuk dan
mereka lengah dan Rasulullah SAW keluar melanjutkan atau memulai hijrahnya di malam itu dengan membacakan waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka penghalang, di belakang mereka penghalang, sehingga Nabi Muhammad lewat di depan para kaum Quraisy secara gentleman dan tidak satu orang pun yang menyadari Rasulullah berangkat bersama Abu Bakar. Berangkatlah Abu Bakar ke Gua Sur. Gua Sur ini bagi jamaah yang sudah berangkat umroh berada di lembah atau di bagian yang agak rendah dari Makkah, dan itu adalah gunung yang agak tinggi dan terjal. Jarang para umroh berangkat dan menaiki di sana kecuali di kaki bukit saja. Di gua itu Rasulullah bersama Abu Bakar, dan Abu Bakar sebagai pengawal mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, biar saya yang cek dulu guanya. Jangan sampai ada ular, ada binatang, dan melihat kelayakan daripada tempat itu." Dan singkat cerita bahwa mereka memilih Gua Sur untuk dijadikan tempat bersembunyi. Apa tujuannya Nabi harus bersembunyi? Kenapa tidak melanjutkan perjalanan? Tujuannya adalah untuk mengetahui kabar berita, perkembangan situasi di Makkah setelah dia meninggalkan rumahnya. Ini menjadi penting. Makanya ini juga yang dilakukan oleh para orang-orang yang sedang berperang di Timur Tengah. Israel dengan Iran, mereka berperang, perang juga intelijen, perang berita, mencuri berita, menjaga berita untuk menentukan strategi. Nabi jauh-jauh sudah melakukan itu. Anaknya Abu Bakar disuruh, "Abdullah, untuk kamu, wahai Abdullah, berangkat ke Mekah di siang hari. Dengarkan pembicaraan kaum Quraisy. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bicarakan tentang hijrah ini." Maka Abdullah melakukan itu. Abdullah adalah seorang penggembala kambing dan ternaknya para kaum Quraisy, sehingga dia tahu di sore harinya dia datang dan memberi kabar, sehingga Nabi tahu persis apa yang berkembang, apa yang menjadi strategi, apa yang menjadi niat daripada kaum Quraisy. Sementara Asma, dia juga mendengarkan dari sudut pandang yang lain dan juga membawakan makanan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sengaja berdiam 3 hari di situ untuk mengetahui situasi dan informasi yang lengkap. Maka kita tidak boleh, Pak, dapat berita lalu langsung disimpulkan. Cari dulu, kemudian verifikasi dulu, dilihat dulu benar atau tidak gitu. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Jangan sampai dia berangkat ke Madinah dengan berita yang simpang siur, tetapi dia memastikan bahwa sampai di Madinah berita yang berkembang di kaum Quraisy didapatkan secara pasti. Kemudian selama 3 hari di Gua Sur, Rasulullah dan Abu Bakar sebetulnya atas pertolongan Allah lah mereka selamat, karena kaum Quraisy sudah tiba sebetulnya di pintu gua itu. Namun ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwasanya mereka tidak ditemukan karena adanya laba-laba. Namun sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan. Namun yang pasti Al-Quran mengabarkan bahwa ayat yang saya bacakan tadi, Allah berfirman, sesungguhnya
Allah lah yang menolongnya. Ya, kalau bukan karena pertolongan Allah, di sini diceritakan ketika orang-orang kafir, ketika orang-orang kafir ingin menjerat Nabi Muhammad SAW, di mana keduanya bersembunyi di Gua Hira. Lalu Muhammad berkata kepada Abu Bakar, kepada sahabatnya, jangan takut dan jangan ragu, sesungguhnya Allah bersama kita. Lalu Allah turunkan ketenangan kepada mereka berdua dengan tu malaikat-malaikat yang turun. Jadi tentara yang gaib yang membantu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di gua tersebut. Dan ini adalah untuk memastikan bahwa kalimat Allah lah yang harus tegak, bukan kalimat kekafiran yang menjadi tegak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa